Pernahkah Anda merasa ada yang aneh dengan sistem sekolah kita? Kita bangun jam 6 pagi, memakai seragam yang sama, duduk di barisan yang rapi, dan hanya boleh bicara saat diizinkan. Jika Anda merasa sekolah lebih mirip penjara atau pabrik daripada tempat belajar, Anda tidak sendirian. Dan yang lebih mengejutkan, perasaan Anda itu benar secara historis. Hari ini, kita akan membongkar sisi gelap pendidikan modern yang jarang dibicarakan di ruang guru. Banyak orang mengira sekolah diciptakan untuk membuat kita pintar. Padahal, sistem sekolah yang kita gunakan hari ini sistem kelas, lonceng, dan kurikulum standar adalah produk dari abad ke-18 di Prusia. Raja Frederick Agung tidak ingin rakyatnya menjadi pemikir bebas. Beliau butuh dua hal, tentara yang patuh dan buruh yang disiplin. Sistem ini dirancang untuk memastikan rakyat bisa membaca instruksi, tapi tidak cukup kritis untuk mempertanyakan perintah. Inilah alasan kenapa di sekolah, kepatuhan seringkali diberi nilai lebih tinggi daripada kreativitas. Kita tidak sedang dididik untuk menjadi pemimpin, kita dididik untuk menjadi sekrup kecil dalam mesin besar industri. Di sekolah, kita menghabiskan ribuan jam mempelajari apa yang disebut liberal arts, teori-teori abstrak yang dulu hanya dipelajari kaum bangsawan. Namun, kita dibikin buta terhadap serval arts, keterampilan praktis untuk bertahan hidup. Kita tahu cara menghitung volume kerucut, tapi tidak tahu cara menghitung pajak. Kita tahu tahun pecahnya Perang Dunia, tapi tidak tahu cara negosiasi gaji atau cara membangun aset digital. Inilah yang menyebabkan fenomena sarjana pengangguran. Kita memiliki gelar setinggi langit, tapi tidak punya alat tempur yang relevan di pasar kerja era 2026 yang sudah dikuasai AI dan otomasi. Ada satu istilah pahit yang harus kita bahas, academic Ponzi scheme. Ini adalah kondisi di mana banyak orang mengejar gelar S1, S2, hingga S3 hanya karena tekanan sosial, tanpa tahu nilai ekonomi apa yang mereka hasilkan. Banyak lulusan tinggi akhirnya hanya bisa bekerja dengan mengajar orang lain untuk mendapatkan gelar yang sama, tanpa pernah menciptakan solusi nyata di masyarakat. Pendidikan berubah menjadi industri gelar, bukan industri kompetensi. Di era digital, pasar tidak lagi bertanya apa ijazahmu, tapi masalah apa yang bisa kamu selesaikan dengan kemampuanmu. Lalu, apa solusinya? Apakah kita harus membakar ijazah kita? Tentu tidak. Solusinya adalah memisahkan sekolah dari belajar. Sekolah adalah tempat Anda mencari ijazah dan jaringan formal. Tapi belajar adalah proses seumur hidup yang harus Anda kendalikan sendiri. Jika Anda hanya mengandalkan kurikulum sekolah, Anda akan tertinggal. Di Kutacane, saya sendiri tetap mengajar matematika, tapi saya sadar saya harus belajar Kotlin. Saya harus belajar Google Apps Script. Kenapa? Karena kedaulatan digital adalah bentuk perlawanan kita terhadap sistem yang ingin kita tetap jadi penurut. Kita harus berani menjadi guru yang kritis, guru yang mengajarkan siswa untuk berdaulat atas pikirannya sendiri. Sistem pendidikan mungkin belum berubah, tapi cara Anda memandangnya harus berubah. Jangan biarkan sekolah mengganggu pendidikan Anda. Jadilah pembelajar yang merdeka. Saya Agus Chandra, dari Aroba Pendidikan Kritis. Menurut Anda, apa hal paling tidak berguna yang pernah Anda pelajari di sekolah? Tulis di kolom komentar. Mari kita bongkar bersama. Jangan lupa subscribe untuk terus berpikir kritis. Salam literasi.